Jumpa lagi dalam doa dan renungan kita hari ini, Rabu 22 November 2023. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda PRR, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28 dengan tema bertumbuh dalam Kristus. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita masing-masing. Kita meninggalkan segala kesibukan kita. Kita bersatu hati dalam doa. Kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu itu. Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi penyelamat kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan mengamalkan sabdanya dalam keseharian hidup kami. Dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan tanam, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah bertumbuh dalam Kristus, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Dalam kisah Injil tadi dilukiskan dengan sangat menarik bahwa ada seseorang yang akan diangkat menjadi raja di daerahnya. Kemudian sebelum dia pergi ke tempat di mana ia akan dilantik menjadi seorang raja, dia memanggil hamba-hambanya dan memberikan uang kepada mereka. Masing-masing orang yang pertama diberikan 5 mina, orang kedua diberikan 2 mina, dan orang yang ketiga diberikan 1 mina. Dan kemudian berangkatlah orang itu. Nah, sekarang bagaimana dengan ketiga hamba ini yang menerima uang dari raja tadi? Apakah mereka mengembangkan itu atau tidak? Nah,
Sudah kita dengar bahwa orang yang pertama yang menerima 5 mina, dia kemudian mengembangkannya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya. Sehingga dari 5 mina yang diberikan oleh raja itu, dia menghasilkan 5 lagi. Dan sekarang dia memiliki 10 mina. Lalu orang yang kedua pun demikian. Hingga orang yang terakhir, yakni orang ketiga yang menerima 1 mina, sangat malang nasibnya karena dia tidak mengembangkan uang yang sudah diberikan oleh raja itu, tetapi dia membungkusnya dengan sapu tangan. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, ketika kita menerima uang, lalu uang itu tidak kita gunakan untuk apa, tetapi misalkan kita simpan di saku, atau dalam kisah Injil tadi, orang itu membungkus uang itu dengan sapu tangan. Nah, otomatis kan tidak akan menghasilkan apa-apa. Uang itu akan tetap, misalkan uang yang dipegang itu 50, maka akan tetap 50, 50 dan 50. Tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah bertambah. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, dari lukisan atau dari inspirasi sabda Tuhan hari ini, sebenarnya raja itu adalah Allah sendiri, dan hamba-hamba atau para pengawal itu adalah kita, seluruh umat manusia, di mana melalui sakramen pembaptisan kita sudah dibaptis menjadi satu dengan Allah itu sendiri. Lalu kemudian masing-masing kita, Allah memberikan karunia, Allah memberikan potensi, Allah memberikan kemampuan untuk masing-masing kita kembangkan, tentu sesuai dengan kemampuan dan juga bakat kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, melalui kisah Injil hari ini kita belajar dari hamba yang pertama, hamba yang kedua yang mengembangkan uang yang sudah diterima dari raja mereka sesuai dengan batas kemampuan dan kesanggupan mereka masing-masing. Kita juga diajak untuk mengembangkan kemampuan, talenta, kelebihan yang sudah Tuhan percayakan bagi masing-masing kita. Jangan kita mendiami apa yang kita miliki. Misalkan kita memiliki kemampuan di bidang berbisnis atau dalam hal relasi, ya mari kita tingkatkan itu, kita membaharui itu. Dalam hal berbisnis kita mencoba, kita berjuang untuk bisa mengembangkan potensi yang sudah Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kita. Dan juga kisah orang yang ketiga yang menerima mina itu lalu membungkusnya dengan sapu tangan, tidak menghasilkan apa-apa atau tidak mengembangkan uang itu. Kita juga belajar dari orang itu agar kita juga jangan hanya terpaku pada kemampuan yang kita miliki, lalu kita merasa bahwa ini kan sudah milik saya, ini sudah saya usahakan, lalu tidak ada niat atau tidak ada keinginan untuk mau membaharui diri lagi atau mencari sesuatu atau pengetahuan, pengalaman yang baru. Tetapi mari kita diajak untuk terus-menerus membaharui diri dari hari ke hari, mengembangkan setiap potensi, bakat yang sudah percayakan bagi masing-masing kita, agar kelak ketika kita dipanggil menghadap Sang Putra, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah percayakan, apa yang sudah Allah berikan untuk masing-masing kita kembangkan di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu dalam kehidupan berumah tangga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus, agar masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, ya Bapa, dampingilah mereka yang sedang menderita,
karena sakit fisik maupun karena mental. Sentuhlah mereka dengan sentuhan kasih-Mu, agar mereka tetap kuat dan mantap dalam iman, harap dan kasih akan pembebasan yang sejati dalam Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami memperbaiki segala keretakan hidup kami, agar senantiasa berusaha dan dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan sabda-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita mohon berkat penutup dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati segala tugas dan karya kita dan pendidikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permohonan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.